Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam video simulasi dan komunikasi digital. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin masih dalam Microsoft Excel, yaitu tentang menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Jadi setelah kemarin Ibu jelaskan materinya, teorinya, sekarang kita praktek langsung di Excel-nya. Untuk kompetensi dasar dari materi kali ini, di ranah pengetahuan, kita belajar untuk menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Lalu di ranah keterampilan, kita belajar mengoperasikan perangkat lunak mengolah angka. Untuk outline presentasi pada kali ini, yaitu nanti kita praktek, Ibu akan menyampaikan tentang Excel aritmatika dasar. Lalu selanjutnya fungsi sum, average, min, dan max. Lalu fungsi if, yang keempat VLOOKUP, dan yang kelima VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, langsung kita mulai aja ya. Kita buka Excel. Ini Ibu sudah buka file Excel-nya, dan ini di masing-masing sheet ini yang akan kita pelajari. Mulai dari aritmatika dasar, fungsi sum, average, min, dan max. Lalu ada fungsi if, lalu ada VLOOKUP, lalu ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Baik, kita mulai satu-satu aja, biar nggak pusing. Ibu akan jelasin ini pelan-pelan supaya lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama untuk aritmatika dasar. Jadi di Excel itu karena perangkat mengolah angka ya, tidak perlu memakai kalkulator untuk menjumlahkan ini. Jadi, kita bisa menggunakan sama dengan di setiap rumus maupun fungsi yang akan kita gunakan. Yang pertama, Ibu jelaskan dulu. Ini untuk penjumlahan, jadi kode di Excel kita menggunakan tanda plus. Lalu pengurangan kita menggunakan tanda min, perkalian bintang ini ya, pembagian kita pakai slice ini, lalu perpangkatan kita menggunakan tanda seperti ini. Oke, kita mulai. Ini penjumlahan ya, A ditambah B. Di sini Ibu sudah tuliskan datanya atau angkanya, kita tinggal mengoperasikan saja. A ditambah B, berarti sel ini ditambah sel ini. Kita tuliskan dulu sama dengan, lalu kita pilih, kita klik di sini, klik. Lalu karena ini penjumlahan, ingat ini, kita pilih plus. Lalu selanjutnya kita pilih B. Kita klik aja, lalu kita enter. Setelah itu muncul hasilnya. Bu, kalau soalnya banyak kayak gini, apakah kita harus mengerjakan satu-satu? Kalau satu-satu lama banget. Nah, caranya biar nggak satu-satu, kita pilih tanda plus yang ada di pojok sini. Jadi kalian arahkan kursornya ke sini, ada tanda plus. Lalu kita tahan dan kita tarik ke bawah. Oke, nah sampai sini ya. Kita lepaskan. Jadi otomatis dia akan sesuai rumusnya dari yang di atas. Dan untuk angkanya sudah menyesuaikan juga. Jadi tidak perlu kita mengerjakan satu-satu begitu. Oke, ini yang penjumlahan. Selanjutnya untuk pengurangan. Untuk pengurangan itu tandanya minus seperti ini ya, min. Kurang ya. Kita mulai dari sama dengan A dikurang B. Tekan A di sini. Lalu kita tanda kurang, lalu kita tekan B. Kita enter. Ini hasilnya min 4. Caranya sama, kita arahkan tanda plus di sini ya, sampai muncul tanda plus. Kita tahan dan tarik ke bawah. Otomatis dia akan muncul. Lalu selanjutnya sama, hanya perkalian. Berarti A simbol kali, lalu B. Kita enter, kita arahkan ke pojok sampai menemukan tanda plus seperti ini, kita tahan dan kita tarik. Selanjutnya sama, A dibagi dengan B. Kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Terus selanjutnya kita ada perkalian dengan persen. Berarti caranya sama. A
dikali, kita tuliskan langsung aja 20% gitu. Kita enter, lalu kita arahkan ke pojok dan kita tarik ke bawah. Selanjutnya sama untuk B dikali 30%. 30%. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk yang ini caranya juga sama. B dikurangi B dikali 30%. Lalu kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Dalam kurungnya juga diperhatikan. Selanjutnya, ini kita diminta untuk mencari total. Total artinya jumlah dari sini ke sini, jumlah dari sini ke sini, dan jumlah ini semua ya, dari atas ke bawah sampai sini. Caranya gimana Bu kalau satu-satu lama? Nah, ada fungsi namanya sum. Untuk menjumlahkan keseluruhan atau menjumlahkan semuanya. Kita pilih seperti ini, lalu kita tarik sampai yang paling akhir. Di situ kita tutup, lalu kita enter. Oke, ini sudah menjumlahkan secara otomatis. Lalu selanjutnya, kita diminta untuk mencari rata-rata. Untuk rata-rata, kita bisa menuliskan dan menggunakan fungsi average. Oke, ingat average sama caranya. Kita pilih yang paling atas, lalu kita drag sampai bawah. Oke, untuk nilai tertinggi kita bisa menggunakan fungsi namanya mark. Untuk caranya sama, kita pilih dari sini sampai sini, kita tutup 189 ya. Selanjutnya, untuk nilai terendah kita menggunakan fungsi min. Lalu kita pilih semuanya, lalu kita enter. Lalu untuk jumlah item kita bisa menggunakan fungsi namanya count. Jadi untuk menghitung ada berapa sih data dari sini sampai sini, daripada kita menghitung secara satu-satu gini 1, 2, 3, 4, 5 itu sangat lama. Kalau kita menggunakan count otomatis akan terhitung, oh datanya ada 12. Lalu ini kan sama, ini isinya sama, menggunakan fungsi yang sama, lalu kita tahan dan tarik seperti tadi, otomatis akan menjumlahkan. Oke, lalu kita pilih juga ke kanan, dan ke kanan. Ya, jadi seperti ini untuk aritmatika dasar di Excel. Kuncinya kalian paham untuk rumus penjumlahan, kode di Excel adalah plus, pengurangan adalah min, perkalian adalah tanda bintang seperti ini, pembagian slice dan perpangkatan. Untuk selanjutnya kita masuk ke fungsi sum, average, min, dan max. Jadi tadi kita sudah bahas sedikit di sini ya. Sama aja nanti kita kembangkan lagi. Oke, di sini Ibu sudah menuliskan PT Timur Laut daftar upah karyawan bulan Juli tahun 2021. Nih, di sini ada namanya, ada jam kerja, jam lembur. Kita diminta untuk mengisi ini. Caranya gimana, Bu? Kita perhatikan keterangan yang ada di sini. Untuk upah kerja, ini masih kotor. Kita mulai aja dengan tanda sama dengan jam kerja dikali, ayo tadi kali menggunakan bintang ya, 25.000. 1, 2, 3. Oke, 25.000, kita enter. Lalu untuk upah lembur adalah jam lembur itu ini, kita arahkan aja di sini, dikali 30.000. Kita tuliskan 30.000, 23. Oke, untuk total upah adalah upah kerja ditambah upah lembur. Sama dengan upah kerja itu di sini kita klik, ditambah, jangan lupa plus, upah lembur. Oke, kita pilih di sini.
Lalu kita enter. Udah selesai. Lalu untuk pajak. Pajak adalah total upah, ya ini total upah, dikali 5%. Ditulis aja 5% langsung. Kita enter. Lalu untuk total upah neto di sini sama dengan total upah dikurangi dengan pajak. Kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu caranya sama, kita tarik ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah. Untuk total upah kita tarik ke bawah. Pajak juga kita tarik ke bawah. Dan untuk total upah juga kita tarik ke bawah. Ini kan nominal atau angka untuk rupiah ya, untuk berapa sampai berapa ribu gitu. Kita bikin simbol Rp biar tidak bingung kita bacanya. Kalau kayak gini kan bingung nih, ini angka berapa gitu, harus ngitung. Oh, ada 3 digit dari belakang. Caranya kita masukin simbol Rp gimana, Bu? Kita pilih semuanya. Lalu kita klik kanan, kita format cell. Lalu kita pilih accounting. Di sini ada counting, lalu kita pastikan kita cari di sini simbolnya adalah Rp. Lalu kita oke. Nah, otomatis di sini akan muncul simbol Rp. Lalu kita belum mengoperasikan yang ada di bawah sini. Untuk total upah seluruh karyawan, masih ingat tadi menggunakan apa? Sum. Jadi untuk mencari secara keseluruhan kita menggunakan sum. Kita pilih semua yang ada di sini. Lalu kita enter. Untuk rata-rata, masih ingat, kita menggunakan average. Lalu kita pilih semuanya. Oke, kita enter. Untuk upah tertinggi adalah max. Lalu kita pilih di sini. Dan upah terendah adalah min. Jadi kita pilih juga di sini. Oke, sudah selesai. Untuk fungsi sum, average, min, dan max. Lalu selanjutnya kita ke fungsi if. Ini ada if tunggal dan if majemuk ya. Untuk fungsi if yang pertama, ini ada daftar kursus. Untuk nama-nama di sini ada nilai. Kita diminta untuk membuat secara otomatis di Excel jika nilainya yang pertama di sini, jika nilainya itu lebih dari 75, maka dia itu lulus. Kalau nilainya kurang dari 75, maka gagal. Nah, di sini ya, kalau kita menentukan satu-satu, oh di bawah 75 ini Bu, berarti ini gagal. Ini gagal, ini di atas, ini lulus. Ya, kalau datanya cuma segini, kita menentukannya itu gampang. Karena, dilihat juga bisa lah ya, karena jumlahnya sedikit. Ya coba kalau nanti ada 60 nama seperti ini, datanya ada banyak, itu akan susah. Untuk mempermudahnya, kita bisa menggunakan if. Caranya, kita tuliskan sama dengan terlebih dahulu, if jika nilai, ini nilai di sini, pertama, lebih dari, kita bisa menggunakan tanda lebih dari. Di matematika kalian sudah belajar. Berapa Bu? Oh 75. Karena ini angka, kita tidak menuliskan dengan tanda petik. Nah, kalian di sini perhatikan, ini ada value if true. Jika benar kan lulus ya. Jika benar maka statusnya lulus. Ini diminta tanda titik koma. Bisa aja diminta tanda koma ya. Ini titik koma, kita ketik lulus. Oke, kita tutup. Dan jika bukan lulus, berarti kurang dari 75 apa Bu? Gagal. Kita tuliskan lagi, jika tidak lulus, maka gagal. Kita tutup, lalu kita tutup. Kita enter. Oke, gagal ya, bener kan? 71 berarti gagal. Coba kita tarik ke bawah. Coba kita perhatikan, 78 itu lulus, betul. 74 ya betul.
Jadi rumusnya seperti itu, kita menggunakan if. Untuk selanjutnya, untuk kategori ini ada beberapa if atau if majemuk namanya. Jadi gabungan dari if gitu. Kalau ini kan if tunggal, jadi if-nya sendirian. Nah, gimana Bu? Nilainya 71. Otomatis dia kategorinya C dong. Kalau 60 berarti dia nilainya D dong. Ya kan? D. Lalu 78 nilainya C dong. Nah, biar kita menentukan secara otomatis gimana caranya? Yang pertama, kita tuliskan tanda sama dengan dulu. Kita menggunakan if jika nilai nilai kurang dari 60 ya. Maka kita masukkan kategori E. Kita masukkan if lagi karena if majemuk. Jika nilai kurang dari sama dengan 69, karena ini kan 60 sampai 69. Jadi 69-nya masih ikut gitu. Maka kategorinya D. Lalu kita masukkan lagi jika nilai kurang dari sama dengan 79, maka kita pilih C. Kita masukkan if lagi. Jika nilai kurang dari sama dengan 89, maka kita masukkan D. Lalu jika bukan D, maka kita masukkan A. Kita tutup sampai terakhir ini warnanya hitam. Kita enter. Dan di sini 71 kategorinya adalah C. Betul ya di sini? Coba kita tarik ke bawah. Oke, untuk 60 ini D, betul. 78 C, betul. Untuk A 90, betul. 92 juga A, 87 B, dan kesini betul. Jadi kita tidak perlu menuliskan satu-satu. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan Excel untuk menentukan itu. Untuk selanjutnya masuk ke VLOOKUP. Jadi untuk VLOOKUP ini kita hanya mengambil data dari tabel yang lain. Jadi tabel diskon yang ada di sini ya, diskon kita ambil dari tabel yang ada di sini. Caranya gimana, Bu? Caranya gampang. Kita menggunakan VLOOKUP. Kita tuliskan sama dengan, kita pilih VLOOKUP. Kita pilih kategori yang ada di sini, tabel array di sini. Tabel mana yang akan kita ambil? Di sini kan? Nah, lalu untuk call index number. Untuk kolom keberapa yang akan kita ambil? Kan kita ambil diskon ya. Ini yang pertama, berarti ini yang kedua. Kita pilih 2. Oke, habis itu kita enter. Jadi betul kategori A dengan diskon 25%. Ini angkanya desimal. Lalu kita tarik ke bawah. Oh sorry, Ibu lupa. Di sini karena kan tabel yang kita ambil itu berada di posisi yang tetap gitu kan. Untuk mengunci di sini, kita pilih F4 untuk memunculkan simbol absolut. F4. Kita enter. Kita tarik ke bawah. Oke, betul ya. Untuk harga jual di sini itu berarti harga sebenarnya dikurang diskon. Gimana caranya? Harga jual itu adalah harga buku dikurangi ini harga buku dikali dengan diskon. Oke, jadi harga jualnya sekian. Dari harga buku segini dengan diskon 25%, maka harga jualnya seperti ini, gitu ya. Untuk yang terakhir ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Maaf ya, di luar sedang hujan, jadi suaranya mungkin agak bising. Ini untuk daftar gaji pegawai PT Timur Laut. Untuk gaji pokok, tunjangan, dan transportasi diambil dari tabel yang ada di sini. Untuk VLOOKUP yang ada di sini ya, kita pakai VLOOKUP. Lalu untuk pajak, untuk isian di sini kita ambil dari tabel yang kedua. Ini tabel yang posisinya itu horizontal karena ke kanan. Kalau posisinya berdiri itu artinya vertikal.
Kita mulai aja untuk gaji pokok. Jadi, kita masukkan gaji pokok sesuai golongan yang ada di sini. Kalau golongan 1A, berarti gaji pokoknya 600.000 di sini ya. Caranya gimana, Bu? Sama, kita menggunakan VLOOKUP. Lalu kita pilih golongan yang ada di sini. Kita pilih tabel yang akan dimasukkan, pilih aja semuanya. Lalu kita masukkan call index number-nya, kolom yang akan dimasukkan. Gaji pokok ini berarti ini pertama golongan, gaji pokok itu kedua. Berarti kita pilih 2. Kita jangan lupa diabsolutkan di sini di tabel yang akan dimasukkan nilainya. Kita absolutkan, lalu kita enter. Lalu kita tuh tarik ke bawah. Oke, ini gaji pokoknya. Untuk tunjangan caranya sama, tapi kita menggunakan call index number tunjangan ya yang ketiga. Jangan lupa diabsolutkan. Tekannya F4 tadi, kita tarik ke bawah. Gini ya. Untuk transportasi ini yang berbeda, ini nomor 4 call index number-nya. Sama VLOOKUP golongan, lalu kita pilih tabel secara keseluruhan. Untuk call index number-nya nomor 4. Kita enter, jangan lupa diabsolutkan. Ya, kita tarik di sini. Untuk total gaji di sini diperhatikan di catatannya. Total gaji rumusnya adalah gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transportasi. Berarti sum, kita pakai sum aja. Tarik dari sini ke sini. Kita tutup, kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Sorry, jangan sampai ini ya, sampai ini aja nomor 5. Lalu kita pilih pajaknya. Nah, ini setelah kita menggunakan VLOOKUP tadi, kita sekarang menggunakan HLOOKUP karena posisi tabelnya horizontal. Konsepnya sama, kita pilih golongannya, lalu kita pilih tabel yang menjadi tabel bantu, lalu kita pilih row index number-nya. Ini yang nomor 1, berarti ini yang nomor 2, karena posisinya ke kanan berarti ngitungnya ke sini, kita pilih 2. Jangan lupa diabsolutkan. Oke, kita enter. Pajaknya betul segini ya. Oke, kita sudah mengambil. Tapi di sini pajak itu total gaji dikali pajaknya. Kita kan sudah mengambil pajaknya ini. Nah, kita harus mengalihkan dulu dengan total gaji. Berarti kita harus mengalihkan di sini. Jangan lupa perkalian simbolnya bintang. Satu aja, enter. Nah, kita tarik ke bawah. Oke, untuk gaji bersih yang terakhir ini sama dengan total gaji dikurangi dengan pajak. Gaji bersihnya adalah sekian. Kita tarik ke bawah. Jangan lupa kita isikan total. Kita pilih sum aja. Kita tarik ke sini. Dan kita tarik ke kanan karena sama. Oke, dan jangan lupa kita berikan simbol RP. Caranya kita blok, kita pilih format cell, klik kanan ya. Di accounting, pastikan simbolnya RP. Oke, nah, kita sudah belajar tentang aritmatika dasar, fungsi sum, average, mean, dan max. Lalu kita sudah belajar fungsi if, tunggal dan majemuk, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Semoga dapat dipahami ya. Oke, Ibu rasa cukup untuk materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.